Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Hari ini hari Jumat. Hari ini hari Jumat, mendengar tausiah sampai petang. Sudah datang Ustaz Abdul Somad, tapi wajahnya ditutup tiang. Buat yang ada di belakang bilang jangan berkecil hati, nanti saya intip-intip tipis dari belakang. Setuju? Insya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashlil zalimin bisalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kelihatannya mau hujan ini, betul? Ustaz tolongin supaya payung keluar Ustaz. Mudah-mudahan yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir ini diberikan istiqomah iman dan Islam. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Nama agamanya Islam, nama orangnya Muhammad Somad. Nama agamanya Islam, nama orangnya Muslim. Suatu ketika Nabi Muhammad ditanya, siapa itu orang Muslim? Apakah orang Muslim itu orang yang sholat 5 waktu? Apakah yang Muslim pernah ke haji dan umrah? Apakah yang Muslim tidak pernah meninggalkan tarawih? Apakah Muslim? Nabi memberikan jawaban. Al-Muslim, orang Muslim, man salimal muslimun, selamat orang lain, selamat tetangganya, selamat kawannya, selamat sahabatnya, selamat istrinya, selamat suaminya, min lisanihi, dari lidahnya. Itulah orang Muslim, selamat dari lidah. Ibu punya tetangga yang lidahnya kasar? Tidak ada. Kita berada di desa Lelehe.
di ini tidak ada yang lidahnya kasar. Kenapa? Karena memang belum ada, tapi sudah meninggal. Ini yang hadir ini baik semua, insya Allah. Sampai ke orang muslim, salimal muslimun min lisanihi, selamat lidahnya. Bisa jaga lidah. Yang suami jangan sakit hati istri bisa. Yang istri jangan sakit hati suami bisa. Bisa. Yang tiawal kiamati disolatkan. Ada orang yang datang menghadap Allah, sholatnya banyak, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, subuh, asar, maghrib dan isya, sholat duha, sholat awabin, sholat isyraq, wa zakatin, zakatnya banyak, wasyamin, puasanya banyak, tapi ternyata lidahnya syatamahala, mencaci maki, menyumpah serakah, riba dan namimah, hilang sholatnya, terbang puasanya, melayang hajinya, gara-gara ini. Tapi jangan gara-gara ini lalu kemudian ada orang lele yang nggak sholat, yang nggak puasa. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu nggak puasa? Yang penting jaga lidah. Ini juga tidak betul. Yang betul itu adalah tetap sholat, tetap puasa, tetap zikir, tetap baca Quran, tapi jaga lidah. Dengan lidah orang yang tidak Islam menjadi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Gara-gara lidah orang mati husnul khatimah. La ilaha illallah. Gara-gara lidah orang dapat pahala zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Gara-gara lidah orang bisa nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai. Mudah-mudahan yang belum menikah segera menikah. Semua amin. Ini bilang antum yang belum menikah ada. Ini anak sudah 10. Amin. Maksudnya anaknya segera nikah insyaallah. Amin. Gara-gara nikah orang mendapatkan pahala lebih berat dari bukit Uhud. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Gara-gara yang tidak orang diampunkan dosanya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Boleh saya bertanya? Ini jendela sama pintu masjidnya kok hilang semua? Jangan sampai nanti ketika selesai tahlilatan menjadi al-mujahidin. Apa efek kedatangan Ustaz Somad ke Lele kemarin? Pintu jendela masjid hilang. Ini membuktikan bahwa desa Lele aman. Tidak ada maling. Ini supaya Bapak Ibu bisa masuk dengan leluasa dan sirkulasi udara lancar. Alhamdulillah. Ibu merasa panas? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan lupa gara-gara lidah orang yang baik menjadi makan bangkai. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kamu memakan bangkai saudaramu gara-gara lidah menceritakan aib itu. Apa ini anak saya stop. Jangan bicarakan aib orang. Kenapa? Saya sedang puasa.
nih, Musa saya lagi banyak, nanti harus ambil kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang menjaga lidah, insya Allah. Adik, gara-gara lidah, pahala bangun masjid hilang. Kalau bukan karena saya yang membangun masjid itu, dan selesai masjid itu. Gara-gara lidah, pahala menyekolahkan anak yatim hilang. Anak yatim. Kalau bukan gara-gara saya yang membiayai sekolah kamu sekarang sudah jadi manusia. La tubtilu shadaqatikum bil manni. Jangan batalkan sedekahmu dengan lidah. Kira-kira lidah ini hebat atau tidak hebat? Penjara itu dindingnya cuma satu dinding penjara, tapi ada satu makhluk yang dindingnya sampai 3, tapi dia cupol juga. Dinding yang pertama gusi, dinding yang kedua gigi, dinding yang ketiga lidah. Dinding yang pertama gusi, dinding yang kedua gigi, dinding yang ketiga bibir. Gusi, gigi, bibir, tapi dia keluar juga. Siapa yang paling banyak dosanya? Yang paling banyak dosanya adalah man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak dosanya? Menunjuk saya saja. Doakan supaya saat sholat lidahnya tidak menyakiti hati orang lain. Apakah bapak ibu yang ada pergi ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah, ya Allah ampunkan dosaku? Apakah Allah mengampuni dosa kita? Insya Allah. Tapi kalau kita minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku kepada tetanggaku, bisa? Gak bisa, Gusti. Minta ampun gara-gara lidah, ngejek orang, caci maki, sumpah serapah, gak bisa di pintu Ka'bah, gak bisa di makam Nabi, gak bisa di taman Allah. Mesti meminta maaf. Ibu sudah membuka pintu maaf? Dari bunyinya saya gak yakin. Bapak sudah membuka pintu maaf? Insya Allah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammadun Ketua Abjati, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin Lelede Lombok Barat, yang sama kita hormati Bapak Ketua Al-Jamiyatul Wasliyah, yang sama kita hormati Bapak Tuan Guru Ketua Badan Amil Zakat Nasional, yang sama kita hormati Ketua Tim Kuas Abdul Somad dari Nusa Tenggara Barat Al-Mukarram Ustadz Dr. Zaki Abdillah. Hadirin hadirat, ini Ustadz Somad yang disebutnya hanya orang-orang berdepan tidak, padahal kami yang datang dari tadi gara-gara tidak, maka saya mesti sapa semuanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di pondok pesantren Al-Muwahhidin Allah Ustaz kok tahu ada di Al-Muwahhidin? Kita banyak balihonya di luar. Benteng terakhir pertahanan akhlak, akidah, ibadah anaknya iman. Daftarkan segera anak Anda ke pondok pesantren Al-Muwahhidin sebelum tanggal penentuan berikut ini. Ingat, kuota terbatas supaya anak-anak kita selamat lisannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang santri Al-Muwahhidin angkat tangan. Masya Allah. Allah belakang angkat tangan juga, tapi kelihatannya udah tua. Bukan Ustaz, itu wali muridnya. Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agama anak-anak kami ya Allah. Wa'allimhum ta'wil, ajarkan mereka pemahaman Al-Quran yang benar ya Allah. Saya sudah tausiah keliling dari Sabang sampai Papua, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia,
Singapura nggak masuk, tapi belum pernah dalam kata sambutannya seperti sambutan di Masjid Al-Mujahidin ini. Apa sambutan yang paling berkesan? Tolong Ustaz ijazahkan kepada kami suatu ilmu yang kalau kami amalkan, kami akan ingat Ustaz dan akan mengalir sampai hari kiamat. Itu belum ada kata sambutan di tempat lain. Allah. Saya mendengar dari guru saya, Syekh Muhammad Mahmud, dari gurunya Sayyid Muhammad Alawi, dari gurunya Sayyid Alawi, ayah kandung dari Sayyid Abbas, bisanadil muttasil dengan sanad yang bersambung, dari guru saya Syekh Muhammad Abu Hasyim, Muhammad Mahmud Abu Hasyim, dari gurunya Sayyid Muhammad bin Alawi, dari ayah beliau sekali gurunya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, bersanad bersambung kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi Muhammad SAW. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah di antara semua manusia. Kalau kamu menyayangi manusia yang di bumi, maka malaikat-malaikat di langit akan menurunkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya adalah amalan berkasih sayang. Apakah orang yang dia ini suka berkasih sayang? Apa tanda dia berkasih sayang? Dia memberikan hadiah. Mana buktinya? Sorban saya sudah diganti dengan sorban yang baru. Tadi saya pakai sorban dari airport sampai kemari. Sebelum azan subuh saya sudah berangkat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sampai airport Pekanbaru, sholat subuh di masjid airport. Langsung terbang ke Jakarta, ke Surabaya. Dari Pekanbaru ke Surabaya. Berapa lama Pak Ustaz? Gak tahu. Begitu duduk saya langsung tertidur. Bangun-bangun sudah sampai Surabaya. Di Surabaya nunggu transit. Dari Surabaya terbang menuju Lombok. Sampai di Lombok, akhirnya bertemu pada petang hari, menemui orang-orang. Kita ini semua disatukan oleh La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah. Kasih sayang karena harta, harta akan binasa. Kasih sayang karena kuasa, kuasa akan berakhir karena dalam KPK. Kasih sayang karena cinta, cinta memandang bentuk dan rupa. Kasih sayang karena Allah, bersama dia, bersama di surga dan nanti. Amin ya Rabbal. Bapak mau masuk surga dengan ibu? Ibu mau masuk surga dengan bapak? Alhamdulillah, saya senang. Kenapa? Karena saya pernah ditanya oleh beberapa bapak-bapak, Ustaz Suman, ya, nanti kalau saya masuk surga dengan istri saya bilang iya. Saya jumpa lagi sama dia di surga, Pak Ustaz. Iya, bapak nanya gitu. Sedang di dunia saya sudah tak tahan, Pak Ustaz. Kenapa bapak nggak tahan? Karena lidahnya Pak Ustaz. Gak lagi. Memangnya mau berapa Pak? Dia nanya terus Pak Ustaz, bulan jam berapa? Udah sholat apa belum? Ini gimana? Sudah kain yang dikasih dari pakai sholat apa belum? Peksinya bagaimana? Baju koboi bagaimana? Kalau bapak dapat istri seperti itu, mulutnya nggak pernah berhenti nanya bulan jam berapa, sholat apa belum? Dia mau bangun di bapak tahajud malam, dia nanya ini uang mana tak malam. Itu sesungguhnya bukan istri Pak, itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah. Nanti kalau pulang ke rumah, katakan kepada istri, oh my God, kau adalah, kata Ustaz Somad, kau adalah bidadari surga yang dikirim untukku di ini. Sampai kayak makanan. Nanti istrinya ngomong, apa betul aku bidadari surga Pak? Betul. Tapi aku
cabi, tapi aku gemuk. Kamu memang beda dari surga, tapi diturunkan Allah tepat di dekat restoran. Gak penting mau kurus, mau gemuk, mau tinggi, mau pendek, yang penting sehat. Gak usah penting dengan omongan orang, karena kalau ibu kurus orang akan ngomong, oh gak bahagia, gak dikasih baju aja, uang gajinya sedikit ya. Kalau ibu gemuk orang akan ngomong, minggir, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Hidup ini sebenarnya tidak berat, yang berat itu adalah omongan. Kecuali ini semuanya orang baik-baik semua. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Siapa yang bersolawat diberikan 10 kebaikan, amin. Siapa yang bersolawat dihapuskan 10 dosa kesalahan, amin. Siapa yang bersolawat dinaikkan 10 tingkatan derajat, amin. Solawat itu amal lisan. Ya sama Pak Ustaz. Mudah-mudahan lisan kita senantiasa berzikir, bertakbir, bertasbih, bertakbir, bertahlil, dan bersedekah. Pertama Allah mau sedekah. Likulli syu'lana minkum sedekah. Setiap tulang-tulang ini mesti ada sedekahnya. Setiap tulang-tulang ini ada sedekahnya. Tulang itu apa sedekahnya? Likulli tasbihatin sadaqah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Likulli tahmidatin sadaqah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Likulli takbiratin sadaqah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, salawat itu adalah amalan hidup. Makanya ibu bapak besok pagi kalau ada yang ngajak ngomong bicara naik orang, kapan anak saya begitu? Subhanallah walhamdulillah. Besok pagi ibu mau pergi ke warung, datang mau bikin sayur bayam di kampung, ada orang ngomong, tapi kan satu. Subhanallah. Karena kalau di hari ini tidak ada inilah amal kita Ramadan kemarin. Siap jaga lisan, siap jaga lidah. Doakan supaya ceramah ini bisa jaga lidahnya. Doakan supaya ngomong ini yang ceramah, yang ngomong ini jangan cuma pandai ngomongin orang, tapi juga pandai menasihati dirinya sendiri. Insya Allah. Siapa itu muslim? Satu, man salimal muslimu, selamat orang lain, min lisanihi, dari lisannya, wajati, selamat dari tangan. Bapak pernah menyakiti orang? Tidak. Ibu pernah menempeleng orang? Pernah. Tangan, Ustaz Somad, tangan saya tidak pernah mengukur orang, tidak pernah menyentuh dunia orang, tidak pernah menyindir orang, tidak pernah menumpuk orang. Karena ini memang tidak menyakiti, tapi tanda tanganmu sudah menurun langkah dan tubuh orang. Walaupun agak itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditentukan batas tanah. Ini tanah kamu, ini tanah saya. Ini batasnya ditetapkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional. Malam-malam digeser batas tanah. Siapa yang menggeser batas tanah? Faidah Subri, sejengkal dia geser batas tanah, maka akan dihidupkan ke lehernya 70 Arabil,
7 lapis tanah ke bawah. Mudah-mudahan tangan kita tidak pernah berbuat jahat, zalim dan aniaya, insyaallah. Amin ya rabbal. Suara dengan suaranya bertetes air mata. Bagus. Dia bersuara. Coba tengok di samping Ka'bah itu. Macam-macam manusia. Panjang umur saya pada kita bisa angkat umur. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di samping Ka'bah, coba tengok. Ada yang berdoa, ya Allah, ya Rabbi. Ada yang tak bisa. Menjadikan apa? Orang menjadikan. Karena banyak dosa. Kalau mereka tak cukup dia. Ailani ada 2 mata. Dan yang masuk memenang 2 mata ini tidak kena api neraka. Mudah-mudahan termasuk mata kita tidak kena api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di tengah malam karena menangis takut kepada Allah, menangis. Ya Allah, ini mata yang tidak pernah nangis, istighfar tidak nangis, tahajud tidak nangis, etika tidak nangis. Pas nonton film India, ainun 2 mata. Mata yang kedua, ainun ta'rusu fi sabilillah, mata yang menjaga Palestina dari serangan Israel, tidak tidur malam. Apakah di Lelede ada tentara Israel? Tidak ada. Masjid kita aman dan damai. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita di Palestina dijaga Allah. Allah bermaksud ikhwan dan mujahidin di Palestina. Saudara kami ada di Palestina, ya Allah. Kalau bisa berangkat ke Palestina, berangkat. Kalau nggak bisa berangkat, kirim uang. Kalau nggak bisa, kirim doa amal badan. Subhanallah walhamdulillah, tawaf keliling Ka'bah. Amal badan. Inna Safa wal Marwata sa'i. Amal badan. Bangun masjid. Amal badan. Jihad fisabilillah, berdarah-darah. Tapi ada amal yang ringan, badannya nggak bergerak. Duduk baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti qari kita baca Quran tanpa melihat Al-Quran. Jadi saya kira saya kan belum sampai Quran, saya Quran. Paling-paling buka handphone, ternyata handphone juga mati. Dari mana? Quran yang di kepala, dari kepala ditangis dari telinga. Lidah membaca Al-Quran, kepala mengingat Al-Quran, telinga mendengarkan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Allahumma ra'afna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma bilhurma nasina wa alimna bilhurma jadina wa razuqna tilawatahu ana al-layli wa aqrabana waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Dengan dia orang bisa masuk surga, tapi dengan dia orang bisa murtad masuk neraka. Betul. Dengan dia orang bisa dapat amal soleh. Dengan dia orang bisa makan bangkai saudara. Betul. Hati-hati menjaga. Dengan tangan orang bisa bangun masjid. Dengan tangan orang bisa merobohkan masjid. Dengan tangan orang bisa jihad fisabilillah. Dengan tangan orang bisa membunuh orang lain. Hati-hati jaga tangan. Tangan gak masalah, Pak. Jempol ini, Pak. Kalau boleh 1 kali jempol nakal ngirim ke grup-grup bengkak, mungkin jempolnya udah sebesar lucu. Allah masih sayang. Kalau Allah belum tidak sayang dengan kita, sekali lidah bohong tumbuh 1 tai lalat. Sekali lidah bohong tumbuh tai lalat. Mungkin wajah kita ini udah tai lalat semua. Betul. Tapi Allah masih sayang.
Tema kita adalah pertama Islam. Yang kedua, rahmatan, bapak laki-laki, ibu perempuan, bapak berkumis berjenggot, ibu bersih, bapaknya sangar garang, ibu lembut. Kenapa bisa bersatu laki-laki dan perempuan? Karena ada wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, rahmat kasih sayang Allah. Inna lillahi rahmah, Allah punya 100 rahmat. Berapa rahmat Allah? 100. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah. Pasti mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah. Semua ibu-ibu bilang amin. Ada satu yang enggak amin, jadi kalau kita tanya sama temannya, tadi pas Ustaz Somad bilang mudah-mudahan dapat rahmat, kok enggak bilang amin? Aku sudah dapat. Dari mana tahu? Makanya nama suaminya Pak Rahman. Allah punya 100 rahmat, yang satu diturunkan ke bumi, yang 99 digenggam, dipegang Allah Ta'ala. Satu rahmat yang turun itulah yang kita perebutkan. Tidak ada singa yang menerkam anaknya, tidak ada ular yang memakan telurnya, tidak ada ikan yang memakan anaknya, menjaganya. Ikan kolam, ikan paling buas, kodok dimakan, monyet pun dimakan, tapi anaknya tidak dia makan. Kenapa? Karena rahmat. Makanya kita duduk masuk ke masjid, Allah sudah memberi rahmatnya. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli, berikan aku rahmatmu ya Allah. Kenapa masuk masjid? Doa minta rahmat. Karena selama di masjid doa malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, rahmati dia, rahmati dia, rahmati dia. Maka semua yang hadir ini dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bernafas bayar apa gratis? Berapa tetes darah yang dicuci buah pinggang gratis? Berapa hembusan nafas dari paru-paru? Berapa oksigen? Itu adalah rahmat Allah. Makanya dulu antara dua sujud 8 Rabbil Fidli Warhami Wajmurni Warfani Warsukni Wahdini Ma'adini Ma'afu'an. Itu enaknya yang hafal. Kalau saya nanya, ibu bapak nggak perlu jawab, jangan tertekan. Kalau dengan ceramah Ustaz Somad, jangan stres. Soalnya kalau saya nanya itu saya jadi jawab sendiri. Doa antara dua sujud ada 8. Rabbil Fidli Warhami Wajmurni Warfani Warsukni Wahdini Ma'adini Ma'afu'an. Kalau kebetulan hafal, ikuti. Kalau nggak hafal, gerak-gerak aja. Rabbil Fidli yang kedua, warhamni, rahmati aku. Ketika mendoakan jenazah, kita mintakan doa rahmat. Allahumma firlahu warhamhu, untuk yang hidup, yarhamni, untuk yang mati, warhamni. Nama Ustaz Abdul Somad dibuat panjang 2 meter. Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC, DSE, PhD. Tinggal satu yang belum, almarhum. Apalagi almarhum sudah dapat rahmat Allah. Itu arti almarhum. Bapak sudah dapat? Takut semua nih. Ibu sudah dapat? Sudah, cuman belum sempurna. Nanti sempurnanya baru ketika mendapat husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Rahmat Allah. Lagi dikhilakan nanti ada amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena tarawihmu. Abdul Somad, kau masuk surga bukan karena ceramahmu. Apalagi kau ceramah Abdul Somad, mungkin pahala ceramah kau sudah hilang, sudah terbang karena kau riya, karena kau sunnah, karena kau sombong, karena kau ujub. Mungkin pahala ceramahmu sudah hilang Abdul Somad, diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Abdul Somad masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah turun karena doa orang lili.
Karena orang ini mendoakan tadi malam waktu tahajud, ya Allah, sehatkan sholat ya Allah. Biar dia datang ke lele ya Allah. Setelah dari lele, oh matikan lagi ya Allah. Matikan dalam husnul. Ibu sayang sama anak, bapak sayang sama anak. Sayang itu bahasa Arabnya rahmat. Karena sayang sama anak dimasukkan ke pesantren. Jangan sayang sama anak dibuatkan kamar besar, AC besar, TV besar, laptop besar, handphone besar. Itu bukan sayang sama anak, itu menjerumuskan anak ke neraka jahanam. Sayang sama anak, masukkan ke pesantren Al-Muwahhidin seperti santri-santri kita yang soleh. Saya sudah tahu, saya sudah berdiri 1 jam, terasa dari kesemutan. Sudah 1 jam saya berdiri. Kira-kira kalau saya ceramah sejam lagi, ibu masih sanggup? Bapak masih tahan? Saya tahan. Saya dari sebelum subuh ke keluar rumah. Tapi insya Allah berkat rahmat Allah atas doa Bapak Ibu semua, dari mulai di tausiah yang pertama, nanti malam, besok hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin baru pulang. Saya ke Nusa Tenggara Barat ini setahunnya cuma sekali. Sekali datang 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, keliling dibawa oleh Ustaz Dr. Zakir Abdillah. Mudah-mudahan semua tim dalam keadaan rahmat Allah SWT. Saya ke Nusa Tenggara Barat NTB ini setahun cuma sekali. Sekali datang 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Gak boleh lebih 3 malam. Nanti kalau lebih disangka orang sudah buka cabang di Nusa Tenggara Barat. Insya Allah panjang umur, sehat badan, kita bertemu di tempat yang baik, bersama orang baik, membicarakan yang baik, mati dalam kebaikan, dan bersama dengan orang yang paling baik, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik, wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Engkau yang paling kasih dan sayang di antara yang penyayang. Irhamna, curahkan rahmat untuk kami semua ya Allah. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan segala keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang ada di Masjid Al-Mujahidin ini ya Allah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Selamatkan kami, selamatkan saudara-saudara kami yang ada di Palestina dan Rohingya ya Allah. Allahumma an'al hadzal balada baladan aminah. Jadikan negeri yang aman dan damai. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, zina, riba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan istri, suami, keluarga kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.